أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini, sahabat. Di tengah gemerlap sejarah para nabi, ada seorang pemimpin yang tak hanya menguasai manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain di bumi. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang pemimpin yang namanya terukir abadi dalam lembaran hikmah. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tak biasa. Sebuah kilau kebijaksanaan yang diwarisinya dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Namun kelebihannya tak hanya berhenti pada kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu." Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata. Al-Quran Surah An-Naml ayat 16. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahi kekuasaan dan hikmah luar biasa. Sebagai putra dari Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman mewarisi bukan hanya tahta kerajaan Bani Israel, tetapi juga sifat-sifat kepemimpinan yang bijaksana. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami bahasa burung dan hewan lainnya, menundukkan jin, manusia, dan angin untuk melayani perintahnya. Kekuasaan ini tidak membuatnya sombong, melainkan menjadikannya pemimpin yang adil dan rendah hati. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Sulaiman menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik keluarga dengan saudaranya, ujian kekuasaan, hingga pertemuan bersejarah dengan Ratu Balkis, seorang pemimpin dari negeri Sabah yang akhirnya berserah diri kepada Allah. Kisah wafatnya juga menjadi tanda kebesaran Allah ketika tubuhnya tetap berdiri bersandar pada tongkat, dan para jin yang tidak mengetahui bahwa beliau telah wafat terus bekerja hingga tongkat itu rapuh dimakan rayap. Setiap bagian dari kisah Nabi Sulaiman adalah pelajaran berharga tentang keadilan, kepemimpinan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman bukanlah sekadar cerita tentang seorang pemimpin yang adil atau seorang nabi yang bijaksana. Ini adalah kisah tentang bagaimana hikmah ilahi dipadukan dengan kekuasaan duniawi, menciptakan seorang figur yang menjadi teladan untuk segala zaman. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Sulaiman menghadapi tantangan, pengkhianatan, dan ujian besar, tetapi dia selalu melangkah dengan keimanan yang kokoh. Dalam kisah kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidupnya, bagaimana seorang pemuda yang cerdas dan rendah hati dipilih untuk mewarisi tahta besar, bagaimana ia menghadapi intrik politik keluarganya, dan bagaimana ia mengarungi ujian yang membuktikan bahwa kekuasaan sejati berasal dari tunduknya seorang hamba kepada Tuhan. Setiap kisahnya bukan hanya pelajaran moral, tetapi juga cerminan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hikmah dan keadilan kepada hambanya. Di sebuah desa kecil yang damai, suasana tiba-tiba berubah tegang ketika dua wanita berjalan tergesa-gesa menuju tempat berkumpulnya penduduk. Salah satu dari mereka menangis terseduh-seduh, menggenggam erat seorang bayi kecil yang tertidur lelap di pelukannya. Sementara itu, wanita lainnya bersikap tegas dan terus berteriak lantang, "Bayi itu milikku, anakmu telah dimangsa serigala." Orang-orang mulai berkumpul, membentuk lingkaran di sekitar kedua wanita itu. Perdebatan semakin memanas, menarik perhatian banyak orang. Wanita yang lebih muda, wajahnya basah oleh air mata, mencoba menjelaskan dengan nada putus asa. "Dia anakku, aku mengenali bau tubuhnya, suara tangisnya, aku yang melahirkannya." Isaknya suaranya bergetar karena emosi, namun wanita yang lebih tua membalas dengan suara keras dan tajam, "Kau hanya ingin merebut apa yang bukan milikmu. Anak ini adalah milikku. Serigala itu mengambil anakmu, bukan milikku." Kerumunan bergumam mencoba memahami situasi yang rumit. Wajah-wajah mereka penuh rasa simpati, tetapi tak seorang pun tahu siapa yang berkata jujur. Akhirnya, seorang pria tua yang bijaksana di desa itu maju ke depan. "Perselisihan ini terlalu sulit untuk kami putuskan," katanya. "Mari kita bawa kasus ini kepada Raja Daud. Beliau adalah hakim yang paling adil di antara kita." Di ruang pengadilan Nabi Daud, kedua wanita itu berdiri dengan gugup. Ruangan itu sederhana, tetapi memancarkan aura kewibawaan. Nabi Daud, dengan wajah yang tenang dan penuh kebijaksanaan, memandang kedua wanita itu secara bergantian.
Wanita yang lebih tua berbicara lebih dahulu. Dengan suara yang tegas ia berkata, "Wahai baginda, anak ini adalah milikku. Wanita ini hanya ingin merebutnya dariku." Wanita yang lebih muda sambil menggigil dan menangis menyelah, "Tidak ya baginda, dia berbohong. Aku adalah ibunya. Aku yang melahirkan anak ini." Nabi Daud terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja ia dengar. Ia memandang bayi kecil yang masih tertidur, dengan damai di pelukan wanita yang lebih muda. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Nabi Daud akhirnya berkata, "Anak ini adalah milik wanita yang lebih tua." Keputusan itu membuat wanita yang lebih tua tersenyum puas, sementara wanita yang lebih muda terkulai lemas. Tangisnya semakin menjadi-jadi, tetapi ia tidak membantah keputusan tersebut. Dengan hati yang hancur, ia menyerahkan bayi itu kepada wanita yang lebih tua, meskipun hatinya berkata bahwa keadilan belum ditegakkan. Kabar tentang keputusan ini sampai kepada Nabi Sulaiman, yang saat itu masih muda, tetapi sudah dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Nabi Sulaiman merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam keputusan tersebut. Ia memutuskan untuk memanggil kedua wanita itu ke hadapannya. Hari itu, ruangan tempat Nabi Sulaiman memimpin penuh dengan orang-orang yang penasaran. Mereka ingin tahu bagaimana pemuda itu akan menangani kasus yang tampaknya sudah diputuskan. Nabi Sulaiman duduk di kursinya, memandang kedua wanita itu dengan penuh perhatian. Di hadapan mereka, bayi kecil itu diletakkan di atas selimut lembut, tidur tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. "Siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu?" tanya Nabi Sulaiman. Suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Wanita yang lebih tua langsung maju dan berkata, "Anak ini adalah milikku. Wanita ini hanya berusaha mencuri dariku." Wanita yang lebih muda, dengan suara bergetar karena tangis, berkata, "Tidak ya pangeran, dia berbohong. Aku adalah ibunya. Aku tahu ini anakku." Nabi Sulaiman mengangguk pelan, memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh kedua wanita itu. Ia lalu mengalihkan pandangannya kepada bayi yang tertidur. Sebuah ide muncul di benaknya, dan ia memutuskan untuk menguji kejujuran mereka. Nabi Sulaiman tiba-tiba berkata kepada salah satu pengawalnya, "Ambilkan aku sebuah pisau." Ruangan itu menjadi hening. Semua orang memandang Nabi Sulaiman dengan tatapan penuh keterkejutan. Salah satu pengawal mendekat ragu-ragu. "Pisau pangeran?" tanyanya memastikan. "Ya," jawab Nabi Sulaiman dengan tenang. "Aku akan membelah anak ini menjadi dua. Masing-masing wanita akan mendapatkan setengah bagian." Gema perkataan itu memenuhi ruangan. Para penonton terkejut dan mulai berbisik-bisik. Wanita yang lebih muda membelalak, wajahnya berubah pucat. Ia melangkah maju, jatuh berlutut di hadapan Nabi Sulaiman, lalu berteriak, "Biarkan dia mengambil anak itu. Aku rela menyerahkannya, hanya jangan sakiti dia." Sementara itu, wanita yang lebih tua tetap berdiri di tempatnya tanpa ekspresi. Ia tidak mengucapkan satu kata pun. Nabi Sulaiman menatap wanita yang lebih muda dengan mata penuh kelembutan, lalu berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Inilah ibu yang sebenarnya. Kasih seorang ibu tidak akan pernah rela melihat anaknya menderita, bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan anaknya." Ruangan itu hening sejenak, kemudian pecah dengan desahan lega dari para penonton. Nabi Sulaiman mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita yang lebih muda. Wanita itu menangis memeluk bayinya dengan penuh cinta. Wanita yang lebih tua, yang sejak awal penuh keyakinan, kini tertunduk malu. Ia tidak mampu membela dirinya lagi di hadapan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Dengan suara gemetar, ia mencoba membela diri, tetapi kata-katanya hanya terdengar seperti alasan kosong. "Wahai pangeran," katanya dengan suara pelan, "aku hanya ingin mengajarkan pelajaran kepadanya." Nabi Sulaiman memandangnya dengan tajam. "Pelajaran apa yang kau ajarkan?" "Bohong adalah perbuatan yang menghancurkan, dan keadilan tidak akan ditegakkan dengan kebohongan. Pergilah dan mintalah ampun kepada Allah atas perbuatanmu." Wanita itu meninggalkan ruangan dengan langkah gontai, sementara wanita yang lebih muda mengucapkan syukur kepada Allah atas kebijaksanaan Nabi Sulaiman. "Wahai pangeran," katanya sambil terisak, "semoga Allah memberkahi Anda atas keadilan yang telah Anda tegakkan. Anda telah menyelamatkan saya dari ketidakadilan yang besar." Kisah ini adalah salah satu bukti kebijaksanaan luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Kebijaksanaan tidak hanya tentang logika atau argumen, tetapi juga tentang memahami perasaan dan kasih sayang yang tulus. Dalam kasus ini, cinta seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya menjadi bukti kebenaran.
Di sebuah desa yang subur dengan kebun-kebun anggur yang hijau, pagi itu, seorang petani terbangun dengan semangat seperti biasanya. Ia berencana memetik buah anggur yang telah matang, buah yang telah ia rawat dengan penuh cinta selama bertahun-tahun. Namun ketika ia melangkah ke kebunnya, pemandangan yang ia lihat membuat hatinya hancur. Daun-daun anggur berserakan di tanah, batang-batangnya patah, dan buah-buahnya yang gemuk hilang tanpa bekas. Petani itu berdiri terpaku, lalu berteriak dengan penuh kemarahan. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Tak lama kemudian tetangganya, seorang peternak kambing, datang dengan wajah penuh rasa bersalah. Wahai tetanggaku, katanya dengan suara pelan, aku khawatir ini adalah kesalahan kambing-kambingku. Mereka lepas tadi malam, dan aku tidak tahu mereka masuk ke kebunmu. Petani itu berbalik dengan mata yang memerah karena marah. Kambing-kambingmu? Jadi ini ulah mereka? Mereka telah menghancurkan kebunku, hasil kerja keras bertahun-tahun. Apa yang akan kulakukan sekarang? Tetangganya menundukkan kepala. Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Namun petani itu tidak dapat mengendalikan emosinya. Kau harus bertanggung jawab. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Pertengkaran mereka semakin memanas, hingga orang-orang desa mulai berkumpul. Seorang tetua desa akhirnya berkata, kita tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan berdebat. Bawa perkara ini ke hadapan Nabi Daud. Beliau adalah hakim yang paling adil di antara kita. Di hadapan Nabi Daud, kedua pria itu menceritakan kejadian tersebut. Pemilik kebun anggur menjelaskan kerugian yang ia alami dengan penuh emosi. Wahai baginda, seluruh kebunku hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kambing-kambingnya telah memakan semua buah dan merusak batang-batang anggurku. Aku tidak bisa memulihkan ini begitu saja. Pemilik kambing meskipun merasa bersalah membela diri. Wahai baginda, aku tidak sengaja membiarkan kambing-kambingku keluar. Aku tidak menyangka mereka akan masuk ke kebunnya. Nabi Daud mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, beliau akhirnya berkata, karena kambing-kambing itu telah merusak kebun anggur, maka pemilik kambing harus menyerahkan seluruh kambingnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Keputusan itu terdengar tegas. Namun meskipun pemilik kebun merasa bahwa ini adalah keadilan, ia masih tampak tidak sepenuhnya puas. Di sisi lain, pemilik kambing terlihat sedih. Karena kehilangan seluruh hewan ternaknya berarti kehilangan mata pencahariannya. Tetua desa yang hadir menyarankan, mengapa tidak membawa perkara ini kepada Nabi Sulaiman? Beliau mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Kedua pihak akhirnya datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Pemuda itu, meskipun lebih muda dari ayahnya, telah dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya yang mendalam. Ia mendengarkan kisah mereka dengan seksama, memastikan setiap detailnya. Setelah mereka selesai berbicara, Nabi Sulaiman bertanya dengan suara lembut, tetapi penuh wibawa, apa yang telah diputuskan oleh ayahku? Mereka menjawab, kami harus menukar kambing dengan kebun anggur. Nabi Sulaiman mengangguk pelan, lalu terdiam sejenak. Ia merenung, menimbang-nimbang keputusan yang akan ia ambil. Kemudian dengan suara yang tenang tetapi tegas, ia berkata, aku memiliki usulan yang berbeda. Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjelaskan keputusannya. Pemilik kambing harus menyerahkan seluruh hewannya kepada pemilik kebun anggur. Namun ini bukan untuk selama-lamanya. Pemilik kebun akan memanfaatkan hasil dari kambing-kambing itu, susu, wol atau apapun yang mereka hasilkan, sebagai ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang memahami penjelasannya. Sementara itu, pemilik kebun harus memperbaiki kebunnya. Ketika kebun itu telah kembali seperti semula, kambing-kambing itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ruangan itu hening. Keputusan itu terasa begitu adil dan penuh hikmah. Kedua pihak tampak terkejut, tetapi juga lega. Pemilik kebun melihat harapan untuk memulihkan kerugiannya tanpa sepenuhnya merugikan tetangganya. Pemilik kambing pun merasa bersyukur bahwa ia tidak kehilangan mata pencahariannya untuk selamanya. Tetua desa yang hadir sebagai saksi berseru, ini adalah keputusan yang sangat adil. Tidak ada yang dirugikan sepenuhnya, tetapi keadilan tetap ditegakkan. Setelah keputusan itu diumumkan, kedua pihak menyatakan persetujuan mereka.
Pemilik kebun berkata dengan suara penuh syukur, "Wahai pangeran, keputusan ini menunjukkan betapa bijaksananya engkau. Terima kasih telah mendengarkan kami dan memberikan solusi yang adil." Pemilik kambing pun menambahkan, "Aku merasa sangat bersalah atas kejadian ini, tetapi keputusan ini membuatku sadar akan tanggung jawabku sebagai pemilik ternak. Semoga Allah memberkahi Anda, wahai pangeran." Nabi Sulaiman tersenyum lembut. "Ingatlah," katanya, "keadilan bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga tentang memulihkan keseimbangan dan memberikan pelajaran bagi semua." Ketika berita tentang keputusan Nabi Sulaiman menyebar di desa, orang-orang memuji kebijaksanaannya. Bahkan Nabi Daud yang mendengar keputusan itu mengakui kebijaksanaan putranya. Dengan bangga beliau berkata, "Allah telah memberinya hikmah yang luar biasa. Dia adalah pemimpin yang akan membawa kebaikan bagi umat kita." Kisah sengketa antara pemilik kebun dan pemilik kambing adalah cerminan kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 78-79. Sebuah kisah kecil di kalangan Bani Israel. Hiduplah seorang wanita yang terkenal dengan kecantikan dan kesuciannya. Namun, anugerah kecantikan yang diberikan Allah kepadanya menjadi ujian berat dalam hidupnya. Banyak pria memandangnya dengan penuh nafsu, tetapi wanita itu selalu menjaga kehormatannya dan menolak dengan tegas setiap godaan yang datang. Pada suatu siang yang tenang, wanita itu sedang menimba air di sumur desa. 4 pria yang merupakan pemuka kaum mendekatinya dengan senyum sinis. Mereka sudah lama mengincarnya, dan kali ini mereka memutuskan untuk berbicara terang-terangan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan suara lantang, berkata, "Wahai wanita cantik, sudah lama kami melihatmu sendirian. Kau tahu kecantikanmu terlalu berharga untuk kau simpan sendiri. Mengapa tidak menerima salah satu dari kami sebagai pasanganmu?" Wanita itu menghentikan pekerjaannya dan menatap mereka dengan penuh keberanian. "Kalian tahu bahwa aku tidak pernah menerima tawaran seperti itu. Aku menjaga kehormatanku untuk Tuhanku, bukan untuk manusia." Pria kedua memiliki wajah licik dan selalu mencari kesempatan untuk mendekatinya lebih dekat. "Jangan terlalu sombong, wahai wanita manis. Kami adalah pemimpin di desa ini. Jika kau menolak kami bisa membuat hidupmu sengsara." Wanita itu meskipun hatinya sedikit gemetar, tetap berdiri tegak. Dengan nada tegas ia menjawab, "Aku lebih memilih dihancurkan daripada menyerahkan kehormatanku kepada orang-orang yang tidak tahu malu." Keempat pria itu saling pandang. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan penolakan sekeras itu. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih licik, berkata dengan nada mengancam, "Kalau begitu, tunggu saja. Kau akan menyesal karena menolak kami." Malam itu, keempat pria tersebut berkumpul di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Mereka merencanakan cara untuk menghancurkan wanita itu. Pria pertama berkata dengan nada kesal, "Dia terlalu sombong. Bagaimana mungkin dia menolak kita, para pemuka desa?" Pria kedua menimpali, "Kita harus memberinya pelajaran. Jika dia tidak tunduk kepada kita, maka kita akan menghancurkan reputasinya di depan semua orang." Pria ketiga, yang biasanya pendiam, memberikan ide jahat. "Bagaimana jika kita menuduhnya melakukan perbuatan keji? Sesuatu yang tidak akan pernah dimaafkan oleh masyarakat." Mereka semua terdiam sejenak, lalu salah satu dari mereka tersenyum licik. "Ya, kita bisa menuduhnya melakukan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak mungkin ia buktikan bahwa dirinya tidak bersalah." Keputusan itu diambil. Keesokan harinya mereka pergi ke hadapan Nabi Daud alaihissalam, pemimpin sekaligus Nabi yang dihormati oleh seluruh Bani Israel. Dengan wajah yang tampak serius dan penuh keyakinan, mereka bersaksi bahwa wanita tersebut telah melakukan perbuatan mesum dengan seekor anjing. "Dia telah mencemarkan desa ini, wahai baginda," kata salah satu dari mereka dengan nada meyakinkan. "Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri." Ketika mendengar laporan itu,
Nabi Daud alaihi salam yang selalu berhati-hati dalam memutuskan perkara, mulai memikirkan hukuman yang sesuai. Berdasarkan hukum yang berlaku, tuduhan seperti itu, jika terbukti benar, akan berujung pada hukuman rajam. Wanita tersebut dipanggil ke hadapan Nabi Daud. Ia datang dengan wajah yang tenang meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa fitnah ini adalah ujian besar baginya. Dengan suara tegas ia berkata, "Wahai baginda raja, aku bersumpah demi Allah bahwa tuduhan ini tidak benar. Aku tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang mereka katakan." Namun keempat, pria itu tetap bersikeras. Mereka mengulangi tuduhan mereka dengan penuh keyakinan, membuat situasi semakin sulit. Di saat yang penuh ketegangan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendengar tentang kasus ini, mendekati ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, izinkan aku untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut." Nabi Daud menatap putranya. Ia tahu bahwa Sulaiman memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun usianya masih muda, dengan anggukan kecil, ia memberikan izin. Nabi Sulaiman memanggil keempat pria itu satu persatu ke ruang pengadilan. Ia duduk dengan tenang di kursi hakim, tongkatnya berada di tangan, sementara keempat pria itu berdiri di hadapannya. Dengan suara yang lembut tetapi tegas, Nabi Sulaiman bertanya kepada pria pertama, "Apa warna anjing yang kau lihat bersama wanita itu?" "Hitam," jawab pria pertama dengan yakin. Nabi Sulaiman mengangguk, mencatat jawabannya. Ia memanggil pria kedua dan mengajukan pertanyaan yang sama. "Apa warna anjing itu?" "Merah," jawab pria kedua. Nada suaranya sedikit berbeda dari sebelumnya. Nabi Sulaiman menatap pria itu sebentar, lalu memanggil pria ketiga. "Apa warna anjing yang kau lihat?" "Kelabu," jawab pria ketiga dengan gugup. Akhirnya ia memanggil pria keempat. "Dan menurutmu apa warna anjing itu?" "Putih," jawab pria keempat dengan nada tergagap. Ruangan menjadi sunyi. Nabi Sulaiman berdiri perlahan, menatap keempat pria itu dengan pandangan tajam. Ia mengangkat tongkatnya dan berkata dengan suara lantang, "Kesaksian kalian tidak selaras. Kalian telah berbohong." Para pria itu saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. Mereka tidak menyangka bahwa kebohongan mereka akan terbongkar begitu cepat. Nabi Sulaiman melanjutkan, "Kalian mencoba menjatuhkan wanita yang suci ini dengan fitnah yang keji. Atas perbuatan kalian, hukum yang berlaku akan menimpa kalian. Kalian akan dihukum mati atas kebohongan ini, sesuai dengan hukum Allah." Wanita itu yang sejak awal bersikap tenang tidak dapat menahan air matanya. Namun air matanya adalah tanda rasa syukur, bukan kesedihan. Ia memandang Nabi Sulaiman dan berkata, "Wahai pangeran, semoga Allah memberkahi Anda atas kebijaksanaan dan keadilan Anda." Nabi Sulaiman menoleh padanya, lalu berkata dengan lembut, "Kebenaran selalu menang, wahai wanita yang mulia. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berada di pihak yang benar. Pergilah dan kembalilah kepada kehidupanmu dengan tenang. Allah bersama orang-orang yang sabar." Keempat pria itu dijatuhi hukuman atas perbuatan mereka. Dan berita tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman tersebar luas di seluruh Bani Israel. Orang-orang memuji keadilan dan kecerdasan Nabi Sulaiman serta keberanian wanita itu yang mempertahankan kehormatannya meskipun di bawah tekanan besar. Sahabat, terima kasih telah menyimak hingga detik ini. Semoga dukungan ini menjadi wasilah datangnya keberkahan dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan di-subscribe, like, comment, and share. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.